Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast America's GP part pertama. Jadi siapkan telinga kalian untuk mendengar podcast yang amat sangat panjang dan lama ini, karena kemarin gue baru tahu bahwa podcast suka-suka itu ada 2 atau 3 pembahasan yang di-cut sama admin akun saking panjangnya. Jadi gue akan bahas itu duluan, baru kita bahas yang perintilannya. Sebenarnya part pertama ini bakal pendek, tapi karena kita akan membahas start yang chaosnya luar biasa, nah itu bakal panjang, karena di part 2 itu bakal lebih panjang lagi. Kita akan membahas Ducati dan perintilan-perintilannya. Jadi di part pertama ini siapkanlah telinga kalian dengan tabah. Kalau gue bilang dicicil aja, karena kalau gue mau bagi jadi 3 part lagi, kasihan admin akunnya yang harus ngedit. Jadi ya ditahan-tahan lah ya sekarang. Mumpung kalian lagi libur, dicicil aja dengernya, atau di-download dulu baru dicicil-cicil dengernya. Terserah kalian lah gimana enaknya. So, yang gua utang dari podcast suka-suka kemarin yang kena cut sama admin akun itu adalah perkara soal apa kata para Jorno yang gak sempat dibahas di podcast suka-suka gara-gara di-cut. Jadi ada 2 atau 3. Nah, yang pertama adalah perkara soal Neil Hudson. Ini adalah komentatornya media penyembah ABR KTP Inggris. Gua nggak tahu kenapa dia ini amat sangat menjilat Marc Marquez. Jadi, kalau kalian lihat fanpage-nya Argentina GP, itu kan para fans pada ngumpul tuh di fans. Kalau kalian pernah ke Mandalika, di fanpage kan kalian numpuk semua tuh di situ, bawa segala macam yang bisa ditandatangan, bener nggak? Nah, kebetulan si Marc Marquez ini turun barengan si Pecco waktu itu. Fansnya Pecco bukannya nggak ada, cuman masalahnya adalah fansnya Marc itu paling banyak, dan karena Marc itu jalannya sama Pecco, fansnya Pecco itu kedorong ke belakang karena fansnya Marc itu maju semua ke depan minta ditandatangan. Nah, katanya Neil Hudson itu yang bikin Pecco kena mental, karena fans nggak ada yang mau minta tanda tangan sama dia. Bukan nggak mau, mereka kedorong semua ke belakang karena fansnya Marc semua maju. Jadi ya mau nggak mau Marc yang melayani para fansnya, dan Pecco ya udahlah dia ngeloyor pergi. Tapi bukan berarti dia nggak diminati sama fans, enggak. Mereka ada, cuman kedorong semua. Jadi mereka itu pindah ngikutin si Pecco ke tempat lain, tapi bukan di tempatnya Marc, ngerti? Tapi ya begitulah, fitnahnya Neil Hudson bilang, oh itu yang bikin si Pecco merasa agak minder karena dia nggak terlalu populer di mata fans. Gue tuh lagi nunggu-nunggu kapan langit jatuhin sempoa sama dia ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang Martin itu selalu menuduh Pecco mencuri setup dia ketika balapan. Aslinya Papi Tardosi yang bilang ambil itu setup, coba kamu pakai, karena kamu selama ini nggak pernah beres kalau start di sprint race. Sprint race dia itu kan nggak pernah beres selama ini. Kalau kalian mundur-mundur di 1 tahun ke belakang itu nggak pernah beres sprint race-nya dia. Bahkan di 2 tahun lalu itu nggak pernah beres sprint race dia. Jadi sama Papi Tardosi bilang, coba kamu lihat itu setupnya Martin, karena dia selalu kuat kalau di sprint race. Jadi dicobalah sama si Pecco. Pecco bilang kayaknya agak kurang cocok deh sama gua, tapi kayaknya harus dirubah sedikit ala gua karena ini nggak cocok sama riding style gua. Apakah dia selalu meniru setupnya Martin? Kagak, dia memang ambil 1 kali lalu dirubah sesuai dengan gayanya dia. Kalau pada akhirnya itu kedapatan banyak samanya, ya bukan salahnya Pecco sebenarnya, karena memang itu saran dari timnya dia dan dia ikuti. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, waktu itu dia bilang, nah kalau dia mau melakukan hal yang sama Marc Marquez yang luar biasa bagus, itu betul-betul penjilat si Neil Hudson satu itu pasti mustahil, karena Marc Marquez ini punya riding style yang jauh berbeda dari Pecco, karena dia ini kan kidal katanya si Neil Hudson. Ini yang dibantah sama Oscar Haro, kadal gurun Haro. Gue bilang kalau kalian sering nonton animasi Oscar itu kan kadal gurun, makanya gue bilang kadal gurun Haro. Ini udah ditangkapi sama Haro. Jadi ya memang Pecco itu nggak ada gunanya kalau mau nyontek setupnya Marc Marquez, karena mereka punya riding style beda. Karena pengeremannya Marc Marquez itu selalu di ban depan. Dia sendiri mengakui, saya harus merubah riding style saya sedikit ketika saya pindah di Ducati, karena
selama saya di Honda, saya itu mengerem menggunakan ban depan. Nah, sementara di Ducati, waktu dia naik Desmo GP23 itu mesti agak ke belakang. Itu kurang lebihnya. Makanya Desmo GP24,7 yang sekarang itu pakai lengan ayun untuk mengakomodasi apa yang dimau oleh Marc Marquez supaya balance-nya itu agak bisa ke depan. Nah, menurutnya Papi Perigigi itu sisa si Pecco aja mainin di situ setupnya supaya balance-nya pindah ke belakang. Sayangnya nggak semudah itu. Jadi di America's GP kemarin mereka memakai aero Desmo GP25 yang pernah dipakai di tes Sepang sama Pecco. Nah, itu mereka pakai sempat diuji di hari Sabtu kalau nggak salah. Jadi klarifikasinya Pecco mengenai kembali ke Desmo GP 24,0 itu akan dibahas di part 2. Nanti kita tambah panjang kalau dibahas di part pertama. Nah, yang utang gue yang kedua adalah perkara soal Ramon Forcada. Jadi kemarin kan itu ada ABR yang ngamuk-ngamuk bilang bahwa lalu banyak omong bla 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 bla. Gua bilang gua cuma membahas apa kata para pengamat dan jurno. Itu yang gua bahas lalu gua tanggapi. Nah, kalau lu ngamuk duluan ya ngamuknya sama mereka lah. Kenapa ngamuknya sama gue coba? Itu belum perkara Forcada yang di-cut sama admin akun yang bilang bahwa Marc Marquez sekarang itu sudah punya yang namanya Marquez Company. Kenapa? Karena dia sudah punya adiknya yang membantu dia. Jadi ini adalah company yang punya misinya sendiri, punya tujuannya sendiri, di mana Marc Marquez adalah CEO-nya, artinya adiknya jongosnya, maksudnya kakaknya jadi bos, adiknya jongos, ibaratnya kayak gitu. Cuman Forcada nggak bilang adiknya jongos, dia cuma bilang Marc adalah CEO-nya, bosnya, dalam tanda kutip, artinya adiknya sama Alex itu jadi jongosnya. Nah, ini akan kita bahas nanti di part kedua soal apa yang terjadi sampai si culas itu crash. So, kabar lainnya adalah soal Balaton Park Circuit yang di Hungaria. Kita akan segera menggelarnya bulan Juli kalau nggak salah. Kalau gua nggak salah ingat soal jadwal, para test rider pabrikan itu direncanakan akan menguji sirkuit Balaton Park itu sekitar bulan Juni untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Karena kan sirkuit ini belum dihomologasi dan gua tahu mereka sudah nggak berani pakai caranya India kemarin yang dihomologasi pakai AI. Bilang aja lu malas kerja gitu kan. Sekarang mereka mau nggak mau harus nurunin test rider. Jadi dituruninlah test rider ke sana bulan Juni nanti. Karena kan kemarin waktu sirkuit boot kan gue sempat komplain mestinya itu harus test rider minimal yang turun kalau bukan para ridernya sendiri. Cuman kan waktu itu kan mereka bilang kan udah pakai AI dan segala macem. Ujung-ujungnya ya cuman sekali dipakai habis itu bubar. So, untuk America's GP kali ini ban yang turun adalah ban normal karena kota itu ternyata mengalami resurface di bagian-bagian tertentu yang selama ini dikeluhkan bumpy banget. Jadi kan kalau kalian udah ngintil gua lama, udah pernah dengar podcast perkara soal rider tuh yang sampai bilang gak mau balapan karena bumpy-nya itu luar biasa. Cuman karena si culas Marc Marquez bilang, ya udah lu sisa milih bagian yang gak bumpy ya lewat situ aja, ngapain lu ngeluhin bumpy-nya. Nah, gara-gara itu akhirnya di resurface. Nah, sekarang menurutnya beberapa rider yang melakukan track walk di hari Kamis itu udah lumayan mulus. Meskipun iya masih agak-agak bumpy bikin shaking para KTM, tapi paling enggak ya masih mending lah daripada yang bumpy tahun lalu punya itu yang luar biasa bumpy-nya katanya para rider. Jadi Michelin itu kitty-nya menurunkan ban standar, soft, medium, hard, dan ban belakang asimetris sebelah kanan karena ini adalah tikungan paling panjang di kalender plus paling susah, paling demanding, dan paling fisik. Jadi karena sudah di resurface, grip menurut mereka itu akan lebih baik, nggak menuntut grip yang terlalu banyak, sehingga menurutnya si Bakso Taramaso ban itu akan baik-baik saja kalau lu pakai ban medium. Jadi sudah dibilang bahwa ban yang disarankan adalah ban medium, artinya itu udah masuk ban jatah. Jadi yang pakai soft jelas memakai ban undian. Kenapa? Karena ban soft itu adalah ban yang paling diundi sepanjang balapan. Lu paling banyak pakai itu ban, nggak tahu lu pakai ban apesnya kapan, lu pakai ban bagusnya kapan. Itu masalahnya. Catatannya adalah itu harus ban slick. Karena kalau ban wet itu nggak pernah jadi jatah. Mengingat itu adalah ban yang paling jarang dipakai. Cuma dipakai kalau basah. Jadi kalian ngerti kenapa ban slick kemarin itu bikin chaos di starting grid. Nah, di Austin kemarin Jordan Mankage, Jorge Martin nongol. Dia kan ceritanya masih cedera dengan patah-patah di berbagai tempat. Dan itu memang masih nggak ada penjelasan kenapa dia bisa crash. Tetapi kemarin dia nongol di Austin.
tanpa penyangga tangan. Jadi sudah dilepas penyangga tangannya, dia bahkan bisa bawa motor matic di service track. Kalau menurut gue, dia itu datang sebagai pelicin supaya aturan baru untuk tes rider cedera itu bisa digolkan. Paling nggak dia bisa membujuk-bujuk para rider lah ceritanya. Tapi itu sebelum chaos terjadi. Jadi di hari Kamis itu MSMA itu sempat bikin rapat. Hasilnya ya seperti dugaan. Nggak ada suara bulat bahwa aturan ini disetujui untuk diterapkan musim ini. Jadi kan ada 5 pabrikan di MSMA, itu harus semuanya iya, baru aturan ini bisa diterapkan di musim berjalan. Sayangnya 3 setuju, 2 nggak setuju. Papi Peri Rivola, nah ini nih akhirnya makin ribut sama Papi Peri Gigi. Papi Peri Rivola bikinlah itu pernyataan di media, bilang bahwa ini gara-gara Ducati nih, Ducati yang memblok. Kan bukan salah kami kalau aturan ini belum ada ketika para rider mereka cedera. Lah sekarang cuman gara-gara itu mereka membuat aturan ini gagal dilaksanakan karena alasan di masa lalu mereka nggak dapat aturan yang sama. Lah bukan salah kami kalau di masa lalu mereka punya rider cedera dan aturan ini nggak berlaku. Nah sekarang ini kan untuk kebaikan semua rider. Kalau mereka punya rider cedera nanti kan mereka juga akan dapat aturan yang sama. Kok iya diblok? Nah ini muncullah Papi Peri Gigi ngamuk-ngamuk. Dia bilang, saya tidak suka caranya Rivola membahas ini. Kenapa? Karena satu, kamu tidak boleh membahas hasil dan apa yang dibicarakan di MSMA kalau itu tidak ada pengumuman resmi. Papi Peri Rivola ini kan adalah ketua MSMA. Jadi ya dia bicara mungkin dengan otoritasnya sebagai ketua MSMA. Tapi waktu ini dipegang oleh Papi Peri Stefan Pirer kemarin ini nggak pernah ada dibahas apa yang dirapatkan. Begitu dipegang oleh Papi Peri Rivola, mungkin karena itu juga pabrikannya dirasa dirugikan, ngomonglah dia ke media bla 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 bla. Nah, Papi Peri Gigi bilang, gua nggak suka cara lu. Satu, itu nggak boleh dibahas di media kecuali ada pengumuman resmi. Yang kedua, yang lu bahas itu salah, fitnah dan tidak benar. Kenapa? Karena kami adalah pabrikan yang memvoting berdasarkan suara mayoritas. Artinya Ducati memilih iya. Setuju. Jadi kalau mau dibilang kami yang memblok, lah kami loh memilih iya. Diblok dari mananya? Coba. Gitu Papi Peri Gigi bilang. Jadi kalau misalnya apa yang dikatakan Papi Peri Gigi ini benar bahwa mereka setuju, artinya 2 pabrikan yang nggak setuju ini kemungkinan siapa? Yamaha dan Honda. Karena KTM sudah dipastikan setuju, ada konfirmasi dari Jono. KTM setuju, Aprilia sudah pasti iya kan? Jadi ada kemungkinan ini adalah Honda dan Yamaha. Honda yang mana Papi Peri Puig juga lagi-lagi nggak hadir kemarin, katanya dia ada operasi kaki. Dia itu punya cedera kaki ketika dia masih balapan dulu dan itu cederanya masih terbawa-bawa dan itu lagi-lagi dioperasi dan belum bisa sepenuhnya dibawa kemana-mana. Jadi dia nggak bisa ikutan ke Amerika, jadi dia ya tinggal di Eropa. Kemungkinan itu juga yang ujung-ujungnya ada pembahasan dengan Toprak. Mungkin nanti kita akan bahas itu. Tetapi mungkin dia juga nitip itu ke Papi Albesiano. Karena Papi Albesiano yang jadi in charge di Honda kemarin. Alasannya ya tentu saja karena waktu ridernya Honda, si Culas Marc Marquez kemarin cedera, lumayan panjang loh 2 tahun. Dan gara-gara nggak ada aturan ini, si Culas ini memutuskan meninggalkan Honda karena nggak bisa adaptasi dengan motornya setelah sekian lama cedera. Jelas Honda punya alasan untuk menolak. Apa kabar Yamaha? Oh, Yamaha sama. Valentino Rossi 9 Jurdun, yang satu 8 Jurdun, satu 9 Jurdun, itu nggak dapat aturan ini dan harus cedera panjang. Ya, gara-gara dia cedera panjang di tahun 2010, dia nggak dapat ini aturan. Dia harus memulai dengan motor yang sepenuhnya baru dan menjalankan tes motor itu ya sesuai jadwal yang tersedia, nggak dapat bonus Kak. Jadi mereka pabrikan ini yang juga adalah pabrikan konsesi jelas merasa, oh dulu kami punya Jurdun 18 Jurdun, 19 Jurdun, nggak dapat ini barang. Lu cuman punya rider 1 Jurdun, Jurdunnya juga bukan sama lu gitu loh. Lu minta ini aturan, ya wajar juga sih itu satu. Yang kedua, mereka ini adalah pabrikan konsesi yang punya hak untuk melakukan tes private bersama rider resminya kapanpun dimanapun.
Jadi kalau Aprilia mendapat keuntungan itu, mengingat Aprilia adalah pabrikan non-konsesi, jelas diuntungkan. Itu sama dengan memberikan spare bagi lawan lu, meskipun itu cuma sehari atau 2 hari, itu lu memberikan spare untuk lawan lu berkembang. Jadi ya kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Kurang lebih kayak gitulah ya. Apakah ini santan instan untuk Aprilia? Ya, gue bisa bilang iya, karena selama ini Aprilia ini adalah lawannya Ducati dalam hal ini dan itu, dan ujung-ujungnya bukan Ducati yang membalas, tapi pabrikan lain. Emang langit seadil itu, karena Ducati selama ini jadi pabrikan yang tersolimi oleh konsesi dan segala macam. Jadi ya meskipun Ducati mengatakan iya, ternyata ada pabrikan lain yang nggak setuju. Karena suaranya nggak bulat, jadi aturan ini ditolak. Gosipnya kehadiran Martin kemarin adalah untuk membujuk para rider supaya Massimo Rivola ini mau mengusulkan untuk ambil voting di antara para rider. Jadi kalau misalnya sebagian besar para rider setuju dalam hasil voting ditambah dengan MSMA sebagian besar setuju, artinya ada alasan untuk menerapkan aturan ini berlaku di musim berjalan. Tapi sayangnya itu sebelum chaos terjadi. Jadinya para rider udah nggak terlalu mikir soal lu bakal ngetes apa kagak. Ya kalau lu hadir ya hadir, kagak sama Martin. Tapi untuk soal apakah mereka akan mengambil voting atau enggak, para rider bilang ya itu kan urusannya MSMA, itu kan urusan aturan. Kalau kami mah nggak ada hubungan sama keselamatan. Kalau ada hubungan sama keselamatan, karena ini kan namanya komisi keselamatan ya kan. Kalau itu ada hubungannya sama keselamatan, ya mungkin kita akan membahas masalah ini, nggak ada hubungan. Ditolak, Kak. Mereka nggak mau peduli karena ya memang Papa Pip juga nggak setuju. Kalau Marc Marquez aja nggak setuju, ya lu jangan harap rider lain setuju. Kan udah gue bilang dia itu ketua geng, Kak. Udah nggak ada papa kembar soalnya. Kalau ada papa kembar ya mungkin masih ada lah ya wakil ketua geng. Nah ini papa kembar udah nggak ada, jadi otoritas dipegang oleh sang ketua geng. Kalau dia bilang no ya sorry to say. Sorry to say. Jadi Martin cuma nongol di sana untuk memberikan semangat bagi para krunya, sekalian untuk melihat gimana perkembangannya RSGP 25. Dia mengadakan debrief kemarin, ditaruh di konferensi pers oleh Dorna. Jadi dia bilang, ya terus terang saya merindukan kalian para jurno, karena selama ini ketika saya cedera, saya itu yang agak-agak sepi, gabut, nggak tahu mau gimana. Dia itu sampai bikin vlognya sendiri untuk menarik perhatian para fansnya dan untuk berbagi kesehariannya dia sama fansnya. Saking Jorno nggak ada yang peduli sama dia, semuanya sibuk sama Marc Marquez kan. Jadi dia bilang terus terang saya rindu sama kalian karena selama ini ketika cedera saya agak-agak kesepian. Ya mungkin ini kedengarannya aneh tapi ya ini bener, saya sepi, kalian nggak ada. Yang pasti saya datang ke sini sekarang saya tidak dalam kondisi terbaik. Saya sebenarnya belum 100%, tetapi saya pulih lebih cepat dari perkiraan dokter, meskipun ya katanya dokter ini kira-kiranya mungkin perlu 2 bulan 3 bulan. Faktanya tangan saya udah bisa digerakkan, cuman ya belum bisa dipakai ngangkat-ngangkat kalau sekarang. Nah ditanyalah dia, lu nggak ada rencana gitu bawa motor? Jadi dia bilang, ya saya bahkan tidak boleh latihan bawa motor. Jadi kalau misalnya saya mau bawa motor, MotoGP atau motor apapun itu akan saya lakukan di Qatar nanti, di Qatar GP. Jadi dia bahkan nggak mau latihan pakai Aprilia RS V2 karena dia mau langsung pakai RSGP 25 di Qatar. Karena menurut dokter, lu nggak boleh bawa motor sama sekali sampai Qatar. Jadi di Qatar baru dia bawa motor, jadi sekalian yang berat punya. Jadi dia bilang, ya saya nggak tahu apakah nanti di Qatar saya bisa balapan atau justru saya mundur. Yang pasti saya baru akan bawa motor di sana karena ada jeda waktu yang saya nggak boleh langgar. Oke, saya menuruti jeda waktu itu dengan harapan bahwa begitu jeda waktu ini sudah sepenuhnya saya ikuti, saya punya tulang udah 100% untuk bawa yang berat-berat. Itu ekspektasi dia. Tapi yang nggak tahu juga apakah saya bisa balapan nanti atau enggak, apakah nanti dia sakit atau enggak, kita nggak tahu. Tapi yang pasti saya harus mengikuti jeda waktu dan rentang waktu penyembuhan ini. Jadi ditanyalah dia, lu emang gimana cederanya, ada apa? Jadi dia bilang, ya memang setiap cedera berbeda. Saya sudah pernah patah kaki, patah ini, patah itu. Saya selalu kembali ke trek paling enggak 2 minggu. Ketika saya crash di Sepang, itu adalah crash yang aneh. Lagi-lagi
dia bilang itu adalah crash yang aneh. Tetapi saya patah di 3 tempat, di kaki dan tangan. Itu sebenarnya adalah crash yang biasa, yang 2 minggu pun sudah kelar. Saya sudah bisa bawa motor. Jadi menurut saya itu adalah cedera yang biasa, meskipun crashnya nggak biasa. Nah, yang jadi masalah adalah ketika saya latihan menjelang Thailand GP, saya crash dengan cara yang kalau saya bisa bilang buruk ya buruk, karena saya crash dengan motor tegak lurus menghadap pagar sirkuit. Jadi dia itu high side. Meskipun tetap itu juga nggak menjawab kenapa bisa rahangnya geser tanpa bahunya lepas, dan bagaimana dia punya kaki tengah-tengahnya patah tanpa jari kaki patah, itu nggak bisa dijelaskan. Tapi mari kita anggap dia itu crashnya emang jelek banget, karena dia itu menabrak pagar sirkuit itu dengan motor tegak lurus dan kecepatan sekitar 300 km per jam keluar tikungan. Jadi mungkin nggak ada gravel yang nahan, karena memang itu adalah sirkuit yang bukan untuk MotoGP. Gua nggak ngerti juga gravelnya ada apa, ataukah memang kurang aman apa gimana, atau dia nggak pakai baju balap yang ada airbagnya apa gimana, kurang lebihnya kayak gitulah ceritanya. Jadi dia bilang itu adalah crash yang mengerikan karena jumlah patah tulang yang saya alami itu jauh lebih banyak dan jauh lebih rumit. Jadi penyembuhan saya ini bukan cuman perkara soal tulang scaphoid yang perlu waktu lama untuk disembuhkan, tapi juga ada tulang radius. Jadi ini lebih complicated, dan saya itu tidak bisa menggerakkan tangan saya selama 2 minggu. Saya jujur itu sampai kena mental stress sendiri. Ini jangan-jangan gue cacat nih. Karena bahkan untuk menulis pun saya sudah nggak bisa. Untungnya ada sedikit cahaya di ujung terowongan yang bilang bahwa kalau lu nurut, nggak ngapa-ngapain, nggak ngeyel-ngeyel, ini masih bisa. Jadi ya sekarang kalian lihat saya masih bisa lah bawa motor metik. Udah jauh lebih baik dan saya senang. Jadi kehadiran saya di sini adalah untuk memberi support kepada tim saya, sekaligus untuk melihat perkembangan motor. Saya merasa ikut balapan meskipun saya nggak naik motor, karena ini seru banget. Ternyata saya merindukan suasana ini. Ya, si B sendiri bilang ya bagus kalau dia ada di pedok supaya dia bisa belajar, meskipun ya mungkin dari setup dan segala macam. Dia mungkin bisa melihat gaya saya bawa motor, karena kan kami sama-sama dari Ducati. Cuman ya pasti dia punya setupnya sendiri, karena riding stylenya kan beda sama saya, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Martin bilang saya nggak akan bawa motor sebelum Qatar, karena kalau saya ngeyel lagi ya mungkin nanti kenanya leher saya yang patah malah. Dia ngomongnya leher patah itu sambil ketawa, tapi kalau menurut gue lu jangan ngomong kayak gitu, itu nggak boleh dibahas lah kalau sampai yang ngeri-ngeri kayak gitu, takutnya didengerin beneran. Jadi dia bilang ya kalau saya ngeyel takutnya nanti malah leher saya yang patah gitu apa gimana. Jadi dia bilang saya nggak akan bawa motor sama sekali sebelum Qatar GP. Jadi sekalian dia bawa yang beratnya menurut dia. Let's see lah. Nah, dia ini sempat ketemu Pecco. Gue nggak tahu apakah admin dapat videonya. Dia sempat ketemu Pecco setelah prakualifikasi apa sebelum prakualifikasi. Kayaknya mereka ketemu setelah media debrief, karena kan si Martin ada konferensi pers dan Pecco juga ada pers debrief kan. Akhirnya mereka ketemu. Pembicaraannya cukup menarik untuk gue. Jadi Martin bilang, "Hey, apa kabar?" Jadi si Pecco bilang, "Hey, lu gimana model lu? Gimana tangan lu, apa kabar?" Ya, dia bilang, "Ya begitulah, tangan gua lumayan udah membaik sekarang. Cuman ya udah nggak bisa bawa motor dulu selama beberapa waktu. Mungkin nanti di Qatar baru sekalian bawa MotoGP. Cuman untuk sementara ini nggak boleh bawa motor yang berat-berat dulu. Udah bisa digerakkan, cuman ya gitulah." Terus lu apa kabar, Tio? Tio ini adalah bahasa Spanyol yang sebenarnya artinya om. Tapi kalau bahasa slang itu adalah bro. Ibarat kata kalau di Indonesia kakak. Bukan gitu maksudnya kakak. Nah, kalau mereka bilangnya Tio. Untuk bahasa slangnya bro. Jadi dia bilang, "Lu apa kabar, Tio?" Jadi dia bilang, "Ya gitulah, gue masih agak susah dengan motor. Susah masuk tikungannya, gitu-gitulah." Jadi Martin bilang, "Semangat, lu pasti bisa." Jadi mereka akhirnya pisah. Nah, sekarang kita bahaslah apa yang terjadi dengan start. Jadi ketika balapan Moto2 itu sebenarnya udah hujan. Nah, ketika Moto2 selesai itu udah gerimis-gerimis. Bahkan ketika mereka cycling lap itu masih ada hujan yang turun di sebagian sirkuit. Karena kan ini adalah sirkuit yang besar dan luas dan panjang. Jadi ada beberapa bagian yang masih kena hujan. Itulah kenapa ketika para rider sempat keluar pakai slick, itu pada ganti ke ban wet semua, karena mereka mendapati meskipun di grid bagian start itu kering, ada bagian lain yang masih turun hujan gerimis. Ditambah lagi safety car itu crash. Safety car itu kan ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, yang di belakang itu yang crash. Jadi para rider ini nggak sempat lihat safety car yang ini crash.
Jadi crashnya itu jelek banget sampai ringsek. Jadi harus diderek balik ke pedok, tapi itu nggak dilihat sama rider karena itu adalah safety car yang di belakang. Nah, gara-gara itu juga akhirnya RD itu mendeklarasi bahwa ini bakal wet race karena safety car-nya crash. Artinya kondisi trek masih licin karena hujan. Jadi kalau lu memaksa pakai ban slick ada resiko lu crash. Jadi mereka declare wet race. Jadi kalau ada rider yang pakai ban slick itu resikonya lu tanggung sendiri. Bener nggak? Meskipun sebenarnya kondisi grid itu lagi kering-keringnya. Nah, itulah kenapa para rider itu berdasarkan sarannya para manajer tim dan kepala kru gantilah ke ban wet. Karena mereka meskipun mau ban slick, tapi ini kan declare-nya adalah wet race. Jadi disarankan untuk memakai ban wet. Kalau memang mau pakai ban slick ya flag to flag, lu ganti motor. Nah, masalahnya adalah flag to flag ini juga ribet. Sebenarnya ABR sudah jumawa nih. Marcus ini paling ahli kalau soal flag to flag. Iya, masalahnya adalah dia ternyata lebih serakah dari sekedar flag to flag. Dia punya mau pakai ban slick sejak awal. Itu masalahnya. Tapi dia tahu saingan dia, Peko dan Alex. Kalau kalian lihat footage-nya, kalian akan tahu bahwa dia juga sempat nanya adiknya. Adiknya pakai ban apa? Adiknya juga ternyata dia tahu pakai ban wet. Jadi saking serakahnya dia juga nggak mau kasih keuntungan untuk adiknya. Dia mau pakai ban slick sejak awal dengan harapan para rider di belakang antara mau ngikut dia atau tetap bertahan. Kalau tetap bertahan mereka akan dirugikan dengan ban wet. Tapi kalau ngikut dia maka diuntungkanlah dia bakal ada full start karena itu akan chaos. Dan kalau ada rider sekitar 10 untuk ngikut dia ke pit lari, otomatis itu akan full start. Semua akan mulai sesuai gridnya. Entah nanti bakal kena right through atau gimana. Ya dia bilang kalaupun misalnya gue kena penalti dari belakang, gue pasti bisa ngejar kalau pakai ban slick. Karena gue tahu gue bisa bagus pakai ban slick. Ya dia tahu dia pakai ori. Jadi dia bilang gue tahu gue pasti bisa ngejar kalau gue start dari belakang asal pakai ban slick. Ban yang dijatah. Tapi di saat yang sama dia tahu kalau misalnya nggak ada yang mau ngikut dia atau para lawannya nggak mau ngikut dia, jelas mereka akan dirugikan pakai ban wet. Nah, gua akan ngejar lu pakai ban slick. Jelas gua bakal mudah sampai di depan. Culas kan udah gue bilang orang licik itu adalah orang cerdas yang jahat. Nah, jadi kalau kalian bilang red flag ini gara-gara safety car yang crash, sebenarnya enggak. Kenapa? Karena safety car itu crash 30 menit dari start. Karena kan dia crashnya ketika cycling lap. Cycling lap itu adalah 30 menit menjelang start. Jadi lu nggak bisa bilang red flag itu gara-gara safety car, kecuali safety car-nya crash ketika warm up. Itu mungkin. Ini kan crashnya cycling lap 30 menit dan satu nggak ada fans atau apapun yang rusak. Peralatan keamanan sirkuit itu nggak ada yang rusak. Yang kedua, nggak ada part yang tertinggal di sirkuit. Kalaupun ada udah diberesin karena itu 30 menit tersisa dari warm up. Jadi bukan alasan oleh RD untuk bikin red flag gara-gara safety car. Itu murni gara-gara si Culas punya chaos. Awalnya gue sebenci-bencinya dan senegatifnya gue sama si Culas ini, gue pikir dia itu nggak merencanakan sedetail itu loh. Gue sama sekali nggak menyangka bahwa dia itu sampai merencanakan sedetail itu. Kalau misalnya gue gini, kayak gini. Kalau misalnya gue gini, kayak gini. Dia sebenarnya sudah tahu dari awal. Dia bahkan ketika cycling lap pun dia udah ngomong sama Papi Tardosi, kemungkinan gue akan ganti motor nih. Cuman gue pengennya ganti motor sebelum balapan. Nah, Papi Tardosi kan agak-agak bingung dan you know lah, dia agak-agak kurang senang dengan perubahan rencana yang tiba-tiba. Karena Ducati itu terstruktur. Ini tiba-tiba bilang, gue mau ganti motor sekarang. Nah, Tardosi kan bingung, apa ini nggak flag to flag apa gimana gitu. Nah, ternyata dia itu saking liciknya, dia itu membahasnya dengan Rigamonti, kepala krunya. Itu instruksinya lebih detail. Dia bahkan tanya adiknya pakai apa, yang lain seperti apa. Lu persiapkan motor gua, nanti gua kesana begitu motornya siap. 3 menit sebelum warm up gua akan lari ke sana. Dia udah nunggu 3 menit sebelum warm up. 3 menit sebelum warm up, begitu motor siap, gua akan lari ke sana. Ngerti? Artinya dia sudah tahu itu sejak cycling lap selesai, dia udah atur. Dia emang menunggu 3 menit sebelum warm up. Emang dia tungguin waktunya.
Karena dia nggak mau lawan-lawannya ganti ban duluan. Karena dia nggak mau lawan-lawannya pakai ban slick sejak awal. Dia mau lawan-lawannya pakai ban wet. Dan kalau ada rider yang ngikut dia dan syukur-syukur beruntung dapat 10, itu akan jadi full start dan kita tetap akan pakai ban slick tanpa penalti. Dia udah tahu sejak awal, dan kalaupun jelek-jeleknya gue di penalti, gue bisa start dari belakang dan gue akan tetap ngejar untuk para lawan gue yang masih pakai ban wet. Dia saking culasnya, dia sudah merencanakan itu sejak awal. Dia sengaja nungguin emang 3 menit sebelum warm up. Nah itu yang Peko bilang, tumben-tumben 3 menit sebelum warm up dia masih gak duduk di atas motornya. Karena kan ini sisa 3 menit sebelum warm up, gak taunya memang dia lari. Saya memutuskan untuk mengikuti dia karena saya tahu dia itu licik dalam hal strategi. Jadi dia pasti mau bikin sesuatu nih kalau sampai nggak duduk di atas motornya. Gue udah lihat tuh dari belakang, karena kan dia startnya dari P6. Nah ini kita akan bahas soal apa yang terjadi sampai dia harus start dari P6. Nah yang menjadi pirtingin gue adalah Papa Nina. Why? Ketika semua orang udah kembali dan ngantri di pit lane, dia masih kebingungan di grid line nyari motornya kemana. Maksud gua gini loh, ketika orang chaos bawa semua itu motor ke dalam, kan memang sebenarnya dia ditarik motornya itu bukan gara-gara mau ganti ban, tapi simply karena mogok. Yang jadi pirtingin gua adalah, kok lu nggak tahu motor lu dibawa masuk ke pedok, lu sampai bingung sendiri di track motor gua mana, lu dari mana aja. Udah ditutup itu pit lane, baru lu sadar motor lu mana, lu baru nyari. Maksud gua, lu tadi kemana? Oke, motor lu mogok, tapi masa lu biarin motor lu di situ diurus sama kru lu bawa motor lu tinggal di situ, lu ngapain? Itu sampai Snack Taro bilang, lu ngapain lagi? Jadi motor dia itu ternyata mogok ketika persiapan warm up, mau dinyalain sama kru, cuman nggak tahu gimana model, akhirnya dibawa sama krunya ke pedok dan dia nggak tahu kemana. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, yang bikin jengkel para rider sebenarnya ini udah bener bakal quick restart. Semua rider yang meninggalkan grid sebelum warm up dimulai, maka akan memulai warm up dari pit lane. Jadi untuk para rider yang meninggalkan grid sebelum sesi warm up, mereka akan start warm up dari pit lane, kembali start dari posisi awal, tetapi dengan penalti right through. Itu kalau mereka chaos sebelum warm up. Sementara kalau chaosnya setelah warm up, tepat sebelum balapan, maka para rider harus start dari pit lane. Itu udah clear, aturannya seperti itu. Tetapi ada pengecualian, kalau jumlah rider yang meninggalkan grid lebih dari 10. Gua ulang, lebih dari 10 rider, prosedur start akan ditunda dan semuanya akan kembali full restart. Kalau lebih dari 10, ingat jumlah grid itu ada 22. Harus lebih dari 10, aka minimal 11 atau separuh dari grid, baru bisa full restart. Masalahnya adalah bahkan setelah motornya Papa Nina dipaksa masuk hitungan, karena kan Papa Nina punya masalah itu bukan masalah ban tapi masalah teknis, motornya mogok. Itu dipaksa dihitung ke dalam motor yang mau ganti ban, itu cuma 10, bukan lebih dari 10. Artinya aturan ini nggak memenuhi syarat untuk full restart. Tanpa penalti sama sekali itu nggak bisa. Ngerti? Karena pada akhirnya Papa Nina pun harus start dari pit lane karena motornya emang mogok, bukan gara-gara mau ganti ban. Jadi dia harus start dari pit lane. Nah sementara untuk aturan ini adalah aturan untuk mengganti ban alasan cuaca. Nah itu sudah dipaksa. Itu masalahnya Papa Nina yang bukan gara-gara ban, cuman gara-gara mogok. Dia sebenarnya mau start dari grid, cuman gara-gara mogok kan akhirnya motornya masuk. Nah itu pun dipaksa dihitung, itu cuman 10, nggak lebih dari 10. Aturannya harus lebih dari 10. Mike Webb kembali menjadi kontroversi. Udah gue bilang, sejak 2015, Mike Webb ini selalu ada di tengah kontroversi yang menyangkut Marc Marquez. Waktu 2015, Bebe Vale itu dijatuhi penalti simply karena Mike Webb bilang kakinya Valentino Rossi itu jelas melakukan sesuatu di situ. Nggak tahu melakukan apa, dia bilang jelas melakukan sesuatu, tapi
apakah melakukan sesuatunya itu disengaja atau enggak kan lu nggak tahu. Bahkan apakah ada kontak atau enggak kan lu nggak tahu. Lu sebenarnya harus punya bukti bahwa itu dilakukan dengan sengaja dan memang ada kontak. Masalahnya nggak ada kontak, nggak kesentuh sama sekali. Memang kakinya Bebe Vale bergerak, tapi apakah itu menendang dan apakah itu bikin kontak sama Marc Marquez? Dia cuma bilang kakinya Valentino Rossi jelas melakukan sesuatu dan gara-gara itu Bebe Vale kena penalti. Itu dia yang ngomong. Yang kedua, udah dulu perkara soal penalti track limit itu dia juga yang jadi bahan. Kita mundur lagi ke tahun lalu ketika di Mandalika sensor tekanan ban itu ada masalah. Jadi dilakukan investigasi, ternyata sensornya itu nggak dikalibrasi. Kalibrasi sensor itu tanggung jawabnya siapa? Mike Webb. Waktu itu dia masih jadi direktur teknis, RD teknis. Waktu itu RD balapan masih dipimpin sama Capirossi. Sekarang Capirossi sudah nggak ada. Kalian udah nggak lihat dia warawiri di pedok kan? Karena itu sudah diambil alih oleh Mike Webb. Gua nggak tahu kenapa dia yang dipilih. Kemungkinan karena dia yang lebih senior dan paling senior di jajaran RD sehingga dia menjabat sebagai RD balapan. Kalau katanya Jorno yang sebel sama dia kemarin, dia ini udah kayak Perdana Menteri, Prime Minister. Suka-suka dia mau bikin apa. Padahal aturannya ada. Ujung-ujungnya yang disalahin Simon Cravar lagi. Padahal Simon Cravar itu RD steward. Dia adalah bagian ngurusin penalti untuk pelanggaran yang terjadi. Tetapi yang memutuskan apakah itu melanggar atau enggak, ya Mike Webb, Kak. Ngerti? Mike Webb ini bukan sekali ini bikin chaos. Masih ingat ketika yellow flag palsunya Pecco di Thailand GP? Itu kan nggak dikembaliin, dia punya waktu lap. Padahal nggak ada rider crash di situ. Ternyata lap dia dibatalkan. Alasannya adalah udah nggak mungkin untuk dibalikin. Faktanya kemarin lapnya Di Gia dibalikin. Padahal ada rider crash di situ. Alasannya adalah Di Gia nggak punya waktu untuk bereaksi. Jadi dikembaliin katanya. Padahal ada emang rider crash di situ. Wajar kalau itu terhapus. Sementara Pecco punya di Thai GP kemarin, termasuk Papa Lucas kalau nggak salah, itu perkara yellow flag palsu di mana nggak ada rider yang crash di situ. Dan nggak mau dibalikin sama Mike Webb, katanya nanti rider lain minta gini. Karena akhirnya Pecco itu harus masuk ke Q1 dan itu jelas menguntungkan Marc Marquez. Nah sama dengan Di Gia punya waktu yang dikembalikan kemarin. Kalau Di Gia punya waktu terhapus, Pecco naik 1 posisi. Karena Di Gia nyelip di belakangnya Marc Marquez, otomatis Pecco turun, harus start dari posisi 6. Jadi menurut gua dia ini pro Marquez, sama seperti yang terjadi di chaos kemarin. Alasannya dia simply karena menurut dia nih grid itu terlalu chaos dan pit lane itu terlalu chaos sehingga harus dilakukan restart semua mulai dari nol tanpa penalti karena dia nggak sempat ngitung berapa jumlah rider yang keluar dari grid ketika chaos terjadi. Jadi dia bilang saya itu melakukan full restart tanpa penalti karena menurut saya ini adalah masalah keselamatan. Kalau nggak ditunda balapan, ini akan beresiko pada keselamatan karena masih terlalu banyak orang yang ada di grid. Tapi itu tidak membenarkan bahwa para rider ini lolos dari ride through penalti. Karena aturannya adalah meskipun full restart, lu harus penalti. Karena yang bikin chaos ini nggak lebih dari 10 rider. Satu, dan kedua, chaosnya terjadi sebelum warm up. Kecuali chaosnya terjadi tepat sebelum balapan ala-ala Argentina GP 2018, itu bisa ditunda sepenuhnya tanpa penalti. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Mike Webb bilang kayak gini, saya sendiri yang bikin itu aturan ketika 2018 terjadi. Nah, soal penalti yang tidak saya jatuhkan, saya anggap para rider ini beruntung. Jadi kesimpulannya adalah Marc Marquez itu balapan dari pole position tanpa penalti itu adalah hibah dari Mike Webb. Mike Webb bilangnya itu beruntung karena lu nggak dapat penalti. Karena aturannya itu paling nggak harus ride through. Meskipun lu start dari pole position. Jadi lagi-lagi Mike Webb itu membuat peraturan yang nggak sesuai aturan tertulis dan itu menguntungkan Marc Marquez. Sekali, 2 kali, 3 kali, udah banyak kali sebenarnya. Nah, jadi gosip berhembus sepoi-sepoi. Gua nggak tahu apakah ketika ini diupload udah jadi breaking news, tapi gosip berhembus sepoi-sepoi ketika gua recording. Marc Marquez dijatuhi sanksi moral karena dia memberi contoh buruk bagi rider lain, terutama rider muda, soal mengakali aturan.
Karena footage bahwa dia sudah merencanakan chaos itu sejak awal, itu adalah contoh yang sangat buruk untuk para rider muda. Dia sudah merencanakannya sejak awal, jadi kalau ada rider ngefans sama dia, kan you know lah ya, banyak rider yang ngefans sama dia, terutama karena rider-rider zaman now ini nggak dapat zaman-zamannya Valentino Rossi kemarin. Jadi ya apapun yang dia lakukan, mau culas atau enggak, mau gimana modelnya, itu akan dikagumi oleh para rider muda, dan ini menjadi contoh buruk. Jadi Kitty dia dijatuhi sanksi moral untuk memperbaiki safety car yang rusak di cycling lab itu ketika di Qatar GP. Jadi dia harus memperbaiki sendiri tanpa bantuan katanya. Gua nggak tahu apakah beneran tanpa bantuan apa gimana. Jadi dia dikasih obeng dan segala macam tang-tangnya lah. Plus laptop dari Lenovo yang juga adalah sponsor dari Ducati untuk mengakses tutorial gimana caranya memperbaiki safety car BMW. Gua nggak tahu apakah ini benar atau enggak, karena kalaupun ini benar, kemungkinan ini akan jadi dokumenter yang bagus untuk Liberty Media. Kurang lebihnya kayak gitu. Kita lihatlah apakah benar atau enggak. Kalau ketika podcast ini diupload ternyata memang beneran jadi breaking news, ya gitu deh. Karena gue sejauh ini baru dapat dari satu source dan itu gue anggapnya jadi gosip sepoi-sepoi meskipun source itu bilangnya jadi breaking news. Nah, buat yang bertanya apa sebenarnya yang terjadi di Argentina GP 2018 kemarin, kalian, gue nggak tahu apakah admin dapat footage-nya. Jadi ketika itu Papa Pip itu start sendiri di depan karena dia pakai ban slick, sementara yang lain itu dari belakang jauh banget. Karena mereka ganti ban tiba-tiba setelah warm up, tepat sebelum start dimulai. Jadi hasilnya karena itu adalah lebih dari separuh grid yang ganti ban, jadi kacau banget waktu itu, start ditunda. Nah, karena start ditunda, Marc Marquez tiba-tiba motornya mogok. Dan gara-gara itu, aturannya, itu Marc Marquez tahu sendiri loh aturannya, bahwa dia harusnya start dari pit lane. Karena motornya mogok, masalah teknis. Tapi dia start dari grid. Waktu itu memang kelihatan Papa Nina komplain. Nah, ujung-ujungnya sekarang Papa Nina yang ada masalah. Jadi dia nyalain motornya di starting grid dengan bantuan Marshall dan dia start dari grid yang udah diturunin saking mereka kena penalti. Dia start dari posisinya sendiri dengan kondisi motor mogok dan dia dapat penalti right through. Alasannya dia waktu itu, gua nggak tahu aturan dan Marshall yang bantuin gua nyalain motor dan dia bilang lu start dari situ aja. Nah, kan dia buang kesalahan ke Marshall padahal dia sangat tahu aturan. Nah, sama dengan kemarin. Dia sejak cycling lab udah tahu aturannya seperti apa dan dia sudah merencanakan itu sama kepala krunya. Papi Tardosi sampai bingung mikirin ini gimana maksudnya. Tapi dia sudah memberikan dengan detail perintah kepada Rigamonti dengan wanti-wanti, lu nggak usah ngomong apa-apa. Dia bahkan sempat ngomong adiknya pakai ban apa karena dia nggak mau adiknya juga tahu rencananya dia. Adiknya ini saking anak baiknya, adik yang baik dan jongos yang baik, masih tetap juga percaya sama kakaknya. Tau nggak dia bilang apa? Gue pikir kakak gue itu ketinggalan barang apa kayak gitu, makanya dia lari ke pedok. Tapi karena gue lihat Peko juga ikut, ya udahlah gue ikut aja. Gue bahkan nggak tahu apakah itu bakal penalti atau enggak, ya gue ikut-ikut aja. Beneran deh mama satu ini. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Papi Peri Brivio jadi yang paling komplain dan mengajukan keberatan ke RD. Papi Peri Brivio bilang ini nggak adil. Kenapa? Karena kalau dimulai kembali startnya tanpa ada penalti, ini nggak adil buat rider yang sejak awal duduk manis di grid dengan ban slick dan ban wet atau ban apapun itu tanpa meninggalkan grid. Jadi ada beberapa rider yang bahkan masih pakai ban wet tapi nggak meninggalkan grid karena mereka tahu aturannya bahwa itu bakal lu kena penalti. Apapun kondisinya ya lu udah kayak gitu. Kalau lu tinggalin grid, lu bakal kena penalti. Mereka tahu itu, makanya mereka memilih tetap di grid apapun bannya. Ada yang udah pakai ban slick, itu udah mereka perhitungkan sejak awal karena mereka nggak mau ganti motor dan berbuah penalti. Nah, itu nggak adil. Makanya Papi Peri Brivio mengajukan komplain, kayaknya ada ditemani oleh beberapa rider. Gua lupa siapa semua, tapi yang jelas ada banyak manajer tim yang mengajukan komplain ke RD.
Jadi karena ini bukan pelanggaran, mengingat Mike Webb menganggap itu bukan pelanggaran dan nggak menjatuhkan penalti, sehingga Simon Crawford nggak ada hubungannya sama ini. Jadi nggak ada aturan dilanggar karena sudah dibenarkan dalam tanda kutip oleh Mike Webb. Mike Webb memutuskan untuk nggak ada penalti, ya kayak gitu. Mike Webb bilang ya anggap aja mereka beruntung nggak di penalti. Nggak bisa kayak gitu juga sebenarnya sih. Lu harus by the book. Lu tahu penyebabnya apa, lu sendiri bahkan yang bikin aturannya gara-gara peristiwa 2018. Sekarang lu yang melanggar sendiri cuman gara-gara lu malas ngitung, entah lu lupa ngitung apa gimana, gue nggak ngerti. Kenapa nggak turun itu penalti? Ataukah dia lupa ada penalti di situ? Atau memang dia tahu bahwa itu akan menguntung Mark Marquez? Cuma langit yang tahu. Nanti kita lihat. Karena Mike Webb ini disoroti juga dengan, masih ingat ketika gue lupa apakah itu di Thai GP atau di Malaysian GP, dia balapan dengan baju setengah terbuka dan itu dibiarkan oleh RD karena baru ketahuan ketika finish. Nah sementara ketika dia crash kemarin, itu motornya itu udah nggak lengkap, nggak ada pijakan kakinya, letternya juga udah bolong-bolong. Itu masih dibiarkan dia balapan selama 2 lap kalau nggak salah tanpa ada technical flag. Jadi ada bendera hitam dengan bulatan orange, itu adalah bendera technical yang dimana rider itu harus menepi keluar dari track karena lu ada masalah teknis. Karena dia udah nggak ada pijakan kaki dan itu udah kelihatan di kamera berkali-kali dan Mark Marquez memperlihatkan bahwa gua nggak punya pijakan kaki. Itu dibiarin sama Mike Webb. Pada akhirnya kan Mark Marquez retired bukan karena technical flag, tapi karena dia bilang itu nggak worth it untuk battle dengan para rider di bagian belakang. Karena pada akhirnya tuh saya akan pulang nggak bawa poin. Jadi dia retired lebih karena gua males ribut sama orang tanpa poin. Kurang lebihnya kayak gitu, bukan karena technical. Jadi Mike Webb kembali ada di sana. Why he let him? Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi emang disoroti banget Mike Webb setelah America's GP kemarin. Kelihatanlah dia ini seperti apa, kebijakannya sebenarnya seperti apa yang dia lakukan yang entah dia sengaja atau enggak selalu menguntungkan Mark Marquez. Mark Marquez yang disembah-sembah karena cerdas itu ketahuan bahwa sebenarnya dia memang culas kan. Udah gue bilang dari dulu-dulu. Gue selalu punya alasan kenapa gue bilang dia ini culas. Gue selalu punya alasan, cuman nggak pernah ketahuan. Nanti kita bahas di bagian part 2. Sebenarnya apa aja yang sudah dia lakukan di musim ini aja, 3 seri, apa aja yang dia lakukan dengan mengakali aturan. Oke? So, kita mulailah dari Honda. Set, panjang kan? Honda ini yang lolos garis finish itu ada 3 rider, 2 diantaranya udah crash, yang 1 masih balik ke track, yang 1 udah nggak balik ke track. Jadi kita mulailah dengan Chandra, sang rookie. Finish P16 tanpa poin. Dia ini sebenarnya lumayan bangga mungkin ya bisa battle sama Mark Marquez. Jadi wajar Mark Marquez kemarin itu yang senewan sendiri akhirnya retired bukan karena masalah teknis, tapi dia sebel harus battle sama para rider yang kerucu-kerucu di belakang untuk posisi yang nggak masuk poin. Jadi dia bilang, ngapain gue ribut sama rider di belakang padahal itu bukan posisi poin, gak worth it lah. Kecuali kalau untuk posisi 15 ya mungkin masih worth it lah buat diributin. Nah itu nggak ada poin, posisi 18, 19, ngapain gue ribut di situ, mending gue balik. Kurang lebihnya kayak gitulah. Nah Chandra adalah salah satunya, dia finish di P16 dengan ban soft. Lagi-lagi kalau ban soft itu bukan jatah, dia sebenarnya dapat jatah ori untuk ban medium. Sayangnya dia pakai ban soft, jadi ya pakailah ban undian. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang sulit untuk saya karena trek ini memiliki banyak tikungan dan banyak perubahan arah. Ini adalah trek terpanjang dengan 20-an tikungan, jadi ya menurut lo. Jadi menurut dia ini adalah balapan yang menantang. Hal positifnya adalah kami melakukan beberapa perbaikan di bagian pengereman dan kami bekerja keras. Kami tidak akan menyerah, kami akan selalu bekerja. Udah kayak gitu aja bahasanya dia. Nah, Johan Zarco yang kemarin adalah rider terbaiknya Honda, sekarang harus jadi rider terburuknya Honda. Di luar papayuan yang DNF. Dia crash ketika battle sama Enea Bastianini. Jadi kalau mau nyalahin Enea Bastianini, ada tuh beberapa jurno yang mempertanyakan Enea punya manuver. Enea itu menyalip dari bagian dalam. Dan gak ada kontak sama sekali. Jadi
Sarko crashnya ya mungkin crash kaget karena dia ada di bagian luar dan Enea Bastian ini menyalip dari bagian dalam. Mungkin dia kaget atau gimana, jadinya ya dia crash. Lu nggak bisa nyalain Enea sebenarnya karena ya dia kan masuk di bagian dalam. Lu buka celah segitu besar ya maaf, tanpa kontak sama sekali. Jadi Sarko rejoin kembali. Dia memang sempat mengeluh sepanjang weekend juga di sprint race gara-gara masalah chatter. Jadi dia bilang ini chatter itu kerasa banget di Austin karena kan memang kota itu bumpy meskipun sudah di reserve ya, untuk beberapa rider mungkin dia punya line yang berbeda sehingga chatternya itu tetap terasa banget di sana. KTM juga bilangnya kayak gitu, terasa banget karena bahkan di sirkuit mulus mereka masih chatter ya, apalagi di kota yang bumpy-bumpy kayak gitu. Jadi ketika habis sprint race kemarin, Sarko itu sempat bilang masalah kami adalah masalah akut yang nggak selesai-selesai yang saya tidak bisa atasi di kota. Itu artinya masalahnya chatter. Jadi dia bilang terlepas dari masalah-masalah yang ada, saya lumayan senang dengan hasil saya. Karena saya masih bisa rejoin dan kami bisa membuat langkah maju dibanding kemarin. Karena sebenarnya dia lumayan kompetitif sebelum crash. Jadi itu yang pentingnya. Mengenai crash itu saya kehilangan ban belakang motor. Jadi secara keseluruhan kuncinya adalah kami cukup kompetitif dan kami menerima beberapa tanda positif mengenai masalah akut yang dia keluhkan ketika di sprint race. Jadi chatternya itu ternyata berhasil dikurangin, cuman ya kayak gitulah ya. Namanya dapat block pace dari Enea dan dia kehilangan ban belakang ya dia crash. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, Papa Yohan, another race, another crash. Lo jangan tanya kenapa dia crash terus, emang kayak gitu dia. Gue tuh mikir dia dapat kontrak dari Honda murni karena Papi Peripuik sebagai backup dia yang punya KTPS. Kalau enggak mungkin dia emang udah dibuang sama Honda menurut gue. Udah ngeluh-ngeluh terus giliran crash ya DNF, gimana sih lu? Hah. Jadi ya kayak gitulah ya. Kita pindahlah ke Papa Angel. Papa Angel dia finish P8. Gue tuh lumayan senang karena para Italia kemarin tuh finish semuanya dalam top 10. Jadi dia finish di P8, naik satu posisi dari posisi start dia, artinya dia start udah lumayan bagus. Sayangnya adalah dia pakai ban soft, padahal dia ini adalah rider yang pakai slick sejak awal di start. Jadi sebenarnya pilihan ban slicknya udah bener, cuman dia pakai ban soft. Lagi-lagi kalau pakai ban soft itu adalah ban undian, mungkin ban KW1 atau ban orinya dia sudah pakai ketika kualifikasi, makanya dia kualifikasi bagus. Tapi dia pakai balapan kena ya KW2 mungkin, KW1 who knows, karena itu kan ban soft. Jadinya dia bilang, saya senang dengan hasilnya meskipun agak kurang senang dengan pilihan bannya. Karena saya bodoh dalam memilih ban, dia mengakui sambil garuk-garuk kepalanya. Jadi dia bilang kombinasi ban soft-soft itu tidak memungkinkan untuk 20 lap di sirkuit ini. Dia memutuskan pakai ban soft-soft slick kemarin itu karena dia pikir ini masih akan lembab treknya, nggak akan mengering secepat itu. Tapi ternyata memang sepanjang balapan itu panas. Itu Morbidelli kembali ke pedok itu udah keringetan luar biasa karena panasnya luar biasa dan trek itu mengering dengan cepat. Nah sementara dia karena sejak awal udah pakai ban soft-soft dan dia nggak ganti motor, sementara rider lain yang ganti motor itu pakainya ban medium-medium. Jadi dia bilang, ya itulah bodohnya saya. Padahal itu kan startnya ditunda. Mestinya dia aturannya bisa ikut para rider lain yang pakai ban medium-medium. Cuman karena mungkin dia juga udah nggak kepikiran, jadinya dia tetap pakai ban soft-soft. Jadinya dia bilang, ya biasanya saya itu selalu sangat cerdas dan analitis dalam hal ini. Saya miss kali ini dan itu yang membuat saya kesal karena biasanya saya tidak melakukan kesalahan ini. Perubahan setupnya juga berhasil. Meskipun ada kesalahan mengenai ban, saya bisa melaju dengan baik dan bisa mempertahankan kecepatan saya dengan baik. Meskipun ya saya akui agak kesulitan dalam berkendara karena ban soft saya habis di akhir-akhir balapan. Secara keseluruhan langkah maju sudah dikonfirmasi, setupnya udah bener, segala sesuatunya udah bener. Pada satu titik 3 Honda ini ada di top 10. Jadi dia, Sarko, dan Papa Yohan itu sempat ada di top 10 sebelum Sarko crash dan Papa Yohan crash. Jadi menurut dia, oh ini udah bener, motor kita berarti udah pada kompetitif, cuman ya yang 2 kan crash. Tapi di titik dimana kita sudah ada di top 10, 3-3-nya itu berarti motor ini udah lumayan. Nah ditanyalah dia perkara soal ban dan tak yang chaos. Jadi dia bilang ketika kita starting lap, itu trek masih basah. Dan waktu itu saya keluar pakai ban slick, kan udah
gue bilang, ketika cycling lane itu mereka keluarnya pada pakai ban slick semua. Itulah kenapa ada rider yang sudah pakai ban slick nggak mau ganti motor. Ketika balapan di restart, itu kan sebenarnya dia punya kesempatan untuk ganti ban. Karena kan kalau ganti ban nggak masalah. Jadi dia bilang, saya sebenarnya masih bisa ganti kompon ban. Yang salahnya saya adalah saya yang pertama keluar ketika warm up dimulai. Ketika start kedua ya kan, saya yang pertama keluar di sana dan saya sulit menaikkan suhu ban. Karena saya berpikir saya pakai ban soft-soft tapi saya sulit menaikkan suhu ban. Jadinya, oh ya ini udah pilihan yang benar nih pakai ban soft-soft. Nggak taunya dalam 10 menit balapan, treknya kering, shining, shimmering, splendid. Jadinya ya dia bilang itu bodohnya saya karena saya tidak bisa menilai kondisi trek saat aspal suhunya masih rendah dan kondisinya hujan. Nah ditanyalah dia soal keluhannya Sarko kan mengeluh soal chaternya yang bahkan untuk rider terbaiknya Honda itu chaternya masih mengganggu banget. Jadi dia bilang, ya kalau menurut saya justru di Qatar nanti bakal lebih parah chaternya. Kenapa? Karena di sana meskipun kurang bumpy-nya, gripnya itu rendah. Jadi ada kemungkinan kita chatter lebih banyak bahkan daripada di Austin. Let's see. So kita pindahlah ke KTM. KTM ini menjadi pabrikan terbapuk kedua karena yang finish itu cuman para rider Tech 3. Dua sisanya, yang satu crash, yang satu masalah teknis. Gue bisa bilang Papa Nina beruntung karena masalah teknisnya terjadi sebelum start, sementara masalah teknisnya Brad Binder itu terjadi ketika balapan. Jadi ya gelas setengah penuh lah untuk Papa Nina. Terutama karena menurut gue, dia ini mungkin disayang langit saking sabarnya. Gue sebenarnya nggak bisa bilang sabar karena dia sedikit emosional ketika harus retired di sprint race. Dia tuh kelihatan emosional banget ke Hervé Ponchara loh. Jadi ya menurut gue wajar bahwa dia agak-agak, lu kasih gue motor apa? Padahal gue ini lumayan kompetitif di Austin. Karena kan dia yang menang terakhir di Aprilia tahun lalu. Jadi kalau dia kompetitif di atas RC16 artinya bukan perkara motornya tapi memang dianya yang kompetitif. Masalahnya adalah RC16-nya ngambek-ngambek mulu nih. Nah itu yang dia emosikan. Jadi kita bahas dulu dari Enea. Enea ini finish di P7, naik 10 posisi loh ya dari start awal. Dia pakai ban medium-medium. Mungkin dia dapat KW1. Jadi dia naik luar biasa banyak. Gua lupa di mana kemarin juga dia dapat KW1. Jadi dia lumayan banyak naiknya. Nah kali ini dia pakai medium-medium dan wow, naiknya itu sampai 10 peringkat. Dia adalah korban ketidakadilan di Leicester. Jadi sejak awal dia keluar dari pit cycling lab itu dia sudah pakai medium-medium kak. Jadi memang wajar bahwa dia merasa dirugikan karena dia sudah memilih ban medium-medium itu sejak awal. Jadi dia bilang saya berhasil comeback dengan baik meskipun ya agak sulit karena saya startnya jauh dari belakang. Anggaplah saya pintar memanfaatkan slipstream dan bisa keluar dari slipstream dengan baik. Dan saya juga bisa melepaskan diri dengan baik dari tekanan para rider di belakang saya. Sehingga saya bisa melakukan beberapa gerakan menyalip dengan baik dan membuahkan hasil yang memungkinkan saya untuk mempertahankan kecepatan saya dengan baik dan bisa cukup cepat di saat yang sama. Di Buriram, saya itu senang oh ya ini, dia dapatnya di Buriram berarti. Jadi dia bilang, di Buriram kemarin saya itu baru senang-senang setelah paruh kedua balapan. Nah di sini saya sejak awal udah senang-senang kak. Cuman ya saya rasa terlalu awal kalau mau bilang bahwa motor saya sudah membaik atau saya sudah membaik itu terlalu awal. Karena mungkin ini hanya perkara soal setup dan perkara soal mungkin beruntung. Dia nganggapnya itu beruntung karena dia keluar dengan ban medium-medium di saat yang tepat. Jadi ditanya lah dia, lu kan adalah salah satu rider yang keluar di cycling lab lengkap dengan medium-medium sejak awal. Jadi dia bilang, saya itu selalu berkonsultasi dengan perakiraan cuaca yang punya radar kondisinya seperti apa menit per menit. Dan saya tahu bahwa dalam beberapa lap ke depan, trek itu sepenuhnya akan kering. Jadi saya memutuskan pakai medium-medium sejak awal karena saya tahu beberapa menit setelah balapan itu kondisinya akan panas. Nah jadi dia bilang sangat disayangkan saya tidak bisa memanfaatkan ini sebagai keuntungan
keunggulan karena kondisinya peraturannya yang mengizinkan para rider yang ganti ban terakhir-terakhir itu start di posisi awal tanpa penalti. Karena kalau paling nggak mereka kena penalti right through, dia akan finish jauh lebih di depan karena dia diuntungkan oleh para rider yang kena penalti. Jadi dia bilang ya sayangnya seperti itulah. Karena sebenarnya kalau aturan diterapkan dengan benar, saya akan finish dengan sangat baik. Nah, kita pindahlah ke Papanina. Ini adalah Austin Core-nya America's GP kemarin nih. Jadi dia ditanya, lu sebenarnya kenapa? Ada apa dengan motor lu? Jadi dia ini finish P14 setelah sekian banyak masalah dan keributan dan bikin apes-apesnya itu. Dia finish P14 lumayan. Jadi dia bilang, harus saya akui ini adalah balapan yang luar biasa. Karena semuanya berjalan dengan baik, terutama untuk hal-hal yang selalu terjadi di akhir pekan. Masalah chatter ini selalu jadi masalahnya KTM. Jadi dia bilang, meskipun ada chatter, setidaknya saya merasa kecepatan saya bagus selama balapan. Dan meskipun saya yakin ada yang masih perlu ditingkatkan pada motornya, terutama masalah chatter, masalah getaran, tapi selama balapan semuanya berjalan dengan baik. Saya merasa baik, saya merasa nyaman, saya bisa cepat, dan tentu saja saya memanfaatkan peluang dengan baik. Jadi untungnya ketika chaos terjadi, balapannya ditunda sehingga dia masih ada kesempatan untuk memperbaiki motornya dan start dari pit lane itu nggak terlambat banget, nggak tertinggal banget karena startnya di delay. Jadi dia bilang ya saya anggap itu sebagai peluang meskipun kacau. Jadi ditanya dia sebenarnya ada apa dengan motor lo? Jadi dia bilang saya sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi karena motornya itu mogok 2 kali. Jadi ketika motor itu mogok, saya sempat menyalakan kembali, tetapi ketika saya menyalakan kembali, mogok lagi. Saya turunlah dari motor, saya suruhlah para teknisi nyalain itu motor. Cuman ya dia nggak menjelaskan apa yang terjadi sampai dia nggak tahu motornya hilang. Tetapi itu pun bukan tanpa masalah. Dia harus start dari pit lane dan dia bilang jujurnya, lap pertama motor saya itu amat sangat lambat. Saya juga nggak tahu sebenarnya kenapa bisa lambat banget. Tetapi setelah beberapa lap itu mulai bisa kencang. Nah selanjutnya mulai lagi dia lambat, habis itu dia kencang lagi. Jadi saya mulai lihat, oh oke, 3 lap bagus, 2 lapnya jelek. Jadi oke, itu saya masih bisa terima. Dan pada akhirnya setelah dengan sekian banyak masalah, saya bisa bawa pulang 3 poin. It's okay. Mungkin ini adalah kasus yang khusus dan spesial. Nanti akan kami bahas di meeting. Tetapi semuanya berjalan luar biasa bagi saya. Dan sekarang saya mau fokus ke balapan berikutnya untuk terus berkembang. Pada akhirnya dia positif di balapan ke 250-nya. Nah, kita pindahlah ke KTM pabrikan. Acosta ini menjadi sasaran kritik di KTM karena dia adalah satu-satunya rider yang ikutan lari ke pedok. Jadi, Papanina sebenarnya nggak dihitung karena dia sebenarnya nggak bakal lari ke pedok kalau bukan gara-gara motornya mogok. Ngerti? Dia nggak ada niat untuk ganti motor, cuman karena motornya mogok dia dibawa ke pedok. Nah, itu yang dihitung sama Mike Webb sebagai bagian dari chaos. Padahal sebenarnya itu nggak boleh dihitung karena motornya mogok, bukan gara-gara mau ganti ban. Tetapi Acosta lain cerita, dia memang nggak ada masalah tapi lari ke pedok. Sementara Brad Binder itu nggak pakai ganti motor. Ini yang nggak pakai ganti motor, pengecualian Papanina karena niatnya sebenarnya nggak mau ganti motor. Acosta sendiri yang lari ke pedok. Nah, jadi dia membela diri. Dia bilang, saya tidak tahu harus berkata apa, tapi ya mungkin ini harus dipahami karena saya balapan dengan motor yang sama seperti tahun 2024. Ini sebenarnya agak membingungkan buat gua. Apakah motor keduanya yang dia pakai ketika ganti motor itu adalah motor yang dia pakai tahun lalu, aka motor bekas, atau gimana? Karena dia bilang saya balapan dengan motor yang sama seperti tahun 2024 dengan perangkat elektronik yang sama, tetapi kami terus mengalami lock di bagian depan. Itu yang terjadi di setiap sesi sepanjang kondisi kering dan bagi saya itu tidak normal. Saya tidak mengerti kenapa bagian depan saya itu terlalu sensitif sehingga saya begitu mudah mengalami ban terkunci dan terjatuh. Padahal selama sesi kualifikasi nggak ada hal yang buruk dan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi apakah ini bagian dari sumpah serapah para rider KTM lain yang merasa dia adalah pengkhianat? Gua nggak tahu juga. Tapi dia punya pembelaan diri soal ikut Marquez ke pedok. Jadi dia bilang, Marc Marquez itu adalah acuan saya. Apapun yang dia lakukan itu akan saya ikuti. Jadi kalau dia lari ke pedok, ya gue juga lari ke pedok. Meskipun ya itu artinya gue mengkhianati pabrikan gue.
Jadi dia bilang, saya sudah memberitahu tim saya bahwa saya akan melakukan apapun yang dilakukan oleh Marc Marquez. Jadi ketika Marc Marquez memutuskan mengganti motor, dia lari keluar, saya ikut juga. Jadi dia bilang, saya tahu cara saya ini merusak balapan para rider KTM yang lainnya yang sudah bertaruh dengan ban slick seperti Bastianini atau Binder. Tetapi pada akhirnya itu kan RD yang memutuskan bahwa kami itu nggak dapat penalti. Ibarat kata dia bilang, ya bukan salah gua total sih, karena kan satu, gua cuman ikut-ikutan Marc Marquez. Yang kedua, yang memutuskan gak kasih penalti itu kan RD, bukan gua. Cuci tangan, Kak. Jadi ketika hampir waktunya untuk start, saya melihat Marc Marquez itu turun dari motor. Saya tahu bahwa dia itu akan melakukan sesuatu karena itu adalah perilaku tidak normal dari seorang pembalap yang punya 12 tahun pengalaman di MotoGP. Jadi saya memberitahu para kru saya bahwa kami harus kembali ke pit lane. Ikut aja apa yang dilakukan Marc Marquez. Jadi ya kembalilah dia ke pit lane. Meskipun itu mengkhianati para KTM lainnya. Nah, dia sempat ditanya soal peningkatannya Enea Bastianini yang naik 10 posisi. Jadi dia bilang, saya tidak tahu apa yang Enea lakukan ketika balapan, tetapi yang saya tahu Viñales itu punya masalah di grid. Saya nggak tahu apa masalahnya di grid karena yang saya tahu dia panik luar biasa. Kemudian saya crash dan Brad Binder itu mengalami masalah teknis. Bisa dibilang dia adalah pembalap Italia terbaik di KTM ya, karena memang dia cuma sendiri Italia ya kan. Jadi dia bilang dia adalah pembalap Italia terbaik di KTM karena cuma dia yang ada di sana. Tetapi menurut saya memang dia banyak berkembang. Dia juga lumayan cepat di Q1. Jadi menurut saya ini adalah hal yang positif karena semua rider dari semua pabrikan bisa bersaing dan masuk di top 10. Jadi ada 5 pabrikan masuk dalam top 10 kemarin. Semuanya masuk, terlepas dari siapa yang terbapuk dan siapa yang terbaik. Tapi semuanya masuk di top 10 kemarin. Jadi dibilang ini adalah hal yang bagus karena semua pabrikan tampaknya kompetitif kemarin karena mereka semuanya bisa finish di top 10. Nah, pangeran KTM, Brad Binder, ditanyalah dia, lu kenapa retired padahal lu sejak awal sudah pakai ban slick? Jadi dia bilang, kami punya masalah kelistrikan dan itu membuat saya harus retired. Sebenarnya ini adalah hal yang disayangkan karena sebelum saya retire, saya itu sempat bersaing untuk posisi top 5. Jadi dari kemarin hingga hari ini kami sudah membuat langkah maju yang penting. Motornya jauh lebih sesuai dengan yang saya inginkan dan saya berterima kasih kepada tim karena memberikan saya motor yang semakin hari semakin baik. Cuman ya masalah kelistrikannya aja yang masalah. Tapi sebelum motor saya ada masalah, saya bisa bersaing untuk top 5. Jadi gelas setengah penuh. So kita pindahlah ke Aprilia. Aprilia Best adalah salah satu yang ikut lari ke pedok karena dia ngikut Pecco. Pecco bikin apa dia ikut juga. Tapi ya lumayan lah setelah dia crash dan crash sepanjang akhir pekan. Bahkan di warm up pun pagi-pagi itu dia crash. Gue sempat kasihan dia ini crash lagi. Tetapi pada akhirnya dia finish P7 di balapan kemarin. Jadi dia bilang, saya cukup puas dengan hari ini meskipun secara keseluruhan ini adalah akhir pekan yang paling rumit sejak awal musim. Jadi tiap hari dia itu ada aja crashnya. Bahkan di warm up pagi itu dia crash. Jadi dia bilang, ya sangat disayangkan karena posisi start saya itu terkondisikan. Dia harus start dari belakang dari P13 kalau nggak salah karena dia nggak lolos ke Q2. Jadi balapan ini terkondisikan karena posisi start saya yang terlalu jauh di belakang. Tetapi kalau saya startnya dari depan mungkin akan lebih bagus. Cuman ya di bagian kedua balapan semuanya berjalan positif dan saya bertahap bisa lebih baik secara fisik dan juga dalam hal sensasi di atas motor. Kalau kita balapannya full 20 lap mungkin saya masih bisa ngejar Miller. Cuman ya karena startnya ditunda dan balapan dipotong 1 lap jadi cuma 19 lap, jadinya ya saya nggak kesampaian niatnya untuk mencoba menyalip Miller. Tapi kalau kalian bertanya kalau memang balapannya 20 lap apakah beneran gua bisa nyalip Miller, ya nggak tahu juga, mungkin nggak terjadi tapi itu pasti akan menyenangkan karena paling nggak saya bisa ngejar dia lah meskipun nggak tahu apakah saya bisa nyalip atau enggak. Secara keseluruhan ini adalah hal yang bagus untuk masa depan karena pada akhirnya saya bisa berhasil menyalip
dengan baik dan melakukan pengereman dengan baik. Saya bisa melihat bahwa saya mulai comeback dan saya bisa menikmatinya setelah akhir pekan yang luar biasa chaos. Bagaimanapun, Anda tidak boleh terlena karena saya masih mencoba untuk memperbaiki kualifikasi saya dan situasi saya di paruh pertama balapan. Jadi ketika para rider lain itu memakai ban medium-medium, dia itu memilih memakai ban medium soft. Ban belakangnya ada softnya. Jadi ya itu adalah bagian dari undian juga. Jadi dia bilang sebenarnya soal ban itu menurut saya itu bukan salah pilih ban sih, karena masalahnya ini adalah perkara kami kurang bagus untuk ban yang baru dipasang. Jadi kalau setnya itu baru, RSGP ini suka gel-gel. Jadi mungkin saya masih belum mengerti bagaimana menjadi lebih tajam dan lebih presisi tanpa terlalu membuat motor gugup dan bergoyang. Karena sejauh ini bagi saya tidak mudah untuk mempush tanpa benar-benar mempush motor. Artinya kalau dia ngepush motornya agak-agak gugup dan agak-agak susah dikendalikan. Jadi kalau bannya masih baru, dia itu suka cenderung crash di pengereman. Jadi dia bilang ini yang masih kami pelajari untuk membuat gimana caranya ini motor lebih jinak selama balapan. Jadi ditanya, kenapa lu ikutan lari? Ya gue ikutan lari aja, apa yang dilakukan Peko ya ikut aja, karena memang ketika saya keluar di cycling lab, saya itu pakai ban basah. Jadi saya lihat mereka ganti motor ya saya ikutan aja, karena memang menurut saya setelah 30 menit kita cycling lab, kan itu 30 menit dari cycling lab ke start, itu treknya sudah mengering total. Jadi menurut saya memang pilihan terbaiknya adalah mengganti motor. Jadi saya ikutan lari juga, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, apa kabar penggantinya Jorge Martin? Savadori ini finish P15 setelah dia start dari paling belakang. 7 posisi loh dia naiknya, lumayan bagus kan. Cuman ya dia pakai ban soft karena sejak awal dia pakai ban slick, karena dia adalah rider yang gak ganti motor. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang menurut saya positif karena kami bisa membuat langkah maju meskipun kondisi trek terus berubah. Jadi dia ini emang sempat ribut sama Marc Marquez di belakang. Waktu Marquez habis crash kan dia sempat ribut di belakang sama Savadori. Dia mencoba menyalip Savadori salip balik. Pokoknya Marc Marquez dibikin senewan lah kemarin karena harus ribut sama rider-rider yang kayak gini menurut dia. Jadi Savadori bilang ya sisi positifnya adalah apapun ban yang kami pakai ini bisa dipakai balapan dengan baik meskipun kondisi trek berubah. Kecepatannya juga bagus dan ketika menikung arah yang diberikan motor itu cukup jelas. Jadi ini akan kami konfirmasikan nanti di Misano Test ketika dia melakukan tes private. Jadi secara keseluruhan ini adalah balapan yang bagus karena saya punya kesempatan untuk battle. Dia battle sama Marc Marquez soalnya. Meskipun saya mencoba beberapa part, tetapi tim memberi saya lebih banyak kebebasan untuk memilih part mana yang saya mau pakai, sehingga saya bisa meningkatkan kecepatan dan performa saya. Jadi ini adalah hal yang positif dan sekarang kami tahu kemana kami harus melangkah dan bekerja. Nah ditanyalah dia, berarti nanti di Qatar kan lu nggak nge-track nih karena rencananya Jorge Martin yang bakal nge-track. Jadi dia bilang, saya ingin memastikan bahwa Jorge Martin itu akan mendapatkan motor yang cocok dengan dia meskipun ini motor mungkin bukanlah motor yang sama yang dia pakai di Sepang Test kemarin ketika crash. Tetapi saya ingin memastikan bahwa Jorge Martin mendapatkan motor yang mendekati apa yang dia inginkan. Jadi dia senang karena toh dengan posisinya sebagai test rider dia bisa finish point sekarang. Dia bisa cepat, dia bisa battle sama Marc Marquez. Artinya kalau gua aja yang test rider udah bisa kompetitif kayak gini, mestinya kalau Martin yang pakai ini motor udah lebih bagus. Ya bener juga sih pemikiran seperti itu. Jadi ditanyalah dia, jadi lu berarti kalau nge-track cuma nunggu wildcard dong? Jadi dia bilang, ya saya nggak tahu apakah saya akan turun wildcard atau enggak, karena itu adalah urusannya tim dan pabrikan. Tetapi mereka tahu bahwa saya suka balapan, meskipun saya sempat mengalami cedera di Argentina, karena kan kemarin di Argentina GP dia mundur gara-gara bahunya dislokasi. Tetapi faktanya di Amerikas GP dia bagus hasilnya. Tetapi bagaimanapun selama 3 seri ini saya sangat menikmati 3 seri bersama tim milik Jorge Martin, dan saya juga sudah lumayan akrab sama Romagnoli saking lamanya kami bersama. Jadi kalau memang nanti saya akan turun nge-track atau bagaimanapun itu urusannya pabrikan. Saya akan tetap melakukan pekerjaan saya seperti biasa.
So, kita pindahlah ke tim Trackhouse. Ini adalah tim akamsi yang paling kecewa dengan RD. Karena mereka sebenarnya sudah tahu bahwa ini adalah bagian dari strategi. Makanya sejak awal mereka sudah keluar dengan ban slick. Usulannya siapa? Papi Peribrivio. Karena mereka adalah tim akamsi. Tapi ternyata restart diulang tanpa penalti. Nah, ini yang bikin Papi Peribrivio ngamuk-ngamuk. Gua nggak dapat interviewnya Raul Fernandez yang finish di P12. Gue udah cari ke kiri ke kanan, masih belum dapat ketika podcast ini recording. Jadi mungkin nanti kita bahas di part kedua atau gimana lah. Tetapi Ai Ogura sebagai salah satu rider yang pakai ban slick dan nggak mau ganti motor, itu finishnya P9 dengan memakai ban medium soft. Jadi sejak awal itu sudah dia pakai ketika cycling lap. Nah, ini yang bikin Papi Peribrivio emosi kan jadinya. Jadi Papi Peribrivio bilang, tentu saja kami nggak senang dengan cara race direction mengelola bagaimana balapan hari ini. Karena kami itu sudah mengambil resiko dan membuat keputusan yang tepat dengan Ai Ogura. Kami sudah menggunakan ban yang tepat, tetapi startnya ditunda ketika pembalap lain meninggalkan grid dan mereka start seperti biasa tanpa penalti. Aturannya itu harus dipenalti karena kami yang sudah mengambil resiko, kami sudah membuat keputusan yang benar sejak awal, tetapi kami tidak mendapatkan manfaatnya karena yang lain yang merusak grid sejak awal itu nggak dapat penalti. Jelas itu nggak adil menurutnya Papi Peribrivio. Jadi wajar kemarin dia mengajukan protes ke RD. So, Ai Ogura bilang, ya saya sudah menggunakan ban slick sejak awal. Jadi menurut saya itu adalah peluang yang besar kalau para rider lain ini tetap stick sama ban wetnya, atau kalaupun mereka ganti motor mereka kena penalti karena kan aturannya seperti itu. Tetapi ya mereka memutuskan untuk menunda start dan semuanya dimulai dari awal tanpa ada penalti. Saya ikut menyayangkan para pembalap lain yang juga sudah membuat pilihan ban yang tepat tetapi tidak membuahkan hasil karena ya seperti inilah adanya. Jadi ya mau gimana, karena itu nggak bisa dianggap pelanggaran karena Mike Webb nggak hitung itu sebagai pelanggaran dan itu nggak dipenalti. Aturannya harus dipenalti. Kurang lebihnya kayak gitulah ya. Jadi ya mereka cuma bisa pasrah. Makanya Giorno MotoGP itu bilang, Mike Webb ini udah kayak Prime Minister, udah kayak Perdana Menteri, suka-sukanya dia bikin aturan. Dan Simon Cravar yang disalahkan, padahal itu nggak ada hubungannya sama Simon Cravar. Simon Cravar itu baru disalahkan kalau terjadi pelanggaran. Nah, kalau itu pelanggaran nggak dianggap sama Mike Webb, ya mana ada pelanggaran, nggak bisa dipenalti dong karena nggak ada pelanggaran. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadinya Giorno itu yang emosi dan misuh-misuh sama Mike Webb sama Marc Marquez karena ketahuan sejak awal Marc Marquez memang memanfaatkan aturan itu. Ujung-ujungnya malah mantan rekan Giorno-nya mereka yang disalahkan sama ABR, bilang oh itu salahnya Simon Cravar, kenapa diem aja. Itu kan kalau memang melanggar ya artinya lu harus penalti. Ya kalau nggak dianggap pelanggaran sama Perdana Menteri di sana ya gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kurang lebihnya kayak gitulah. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget karena udah gue warning dari kemarin. Kita bakal panjang banget podcastnya. See you next part guys. Bye-bye.